Dia baru saja kerja. Setumpuk berkas di tangannya, belum sempat duduk. Teman yang lainnya bertanya padanya, "Boleh ambilkan paket?" "Tentu saja." Teman yang lainnya iri. "Ambil paketan apa? Sudah kerjakan punyaku." Dia segera minta maaf, segera aku kerjakan." Meskipun dilecehkan teman sekantor, dia hanya dapat senyum sopan pada muka mesum di depannya. Namanya Sylvia, umurnya 35 tahun, kerja puluhan tahun, sudah pernah nikah dan cerai. Selain diperintahkan sana-sini di kantor, dalam cinta dia lebih menyedihkan. Sudah lama bercerai, tapi mantan suaminya pulang. Dia tetap menjemputnya, demi membelikan kopi untuknya. Dia telat dan dimarahi mantan suaminya. Meskipun dimarahi, dia tetap mengajaknya tinggal di rumah. Sylvia punya kakek yang sangat mencintainya. Dia tak kasih tahu tentang perceraiannya karena takut kakeknya sedih. Saat mantannya pulang, dia segera memintanya tinggal di rumah. Mantannya tak ragu menjadikannya babu untuk melayaninya saat di rumah Sylvia. Tidak hanya menjaga kebutuhan seharinya, tapi juga diranjang. Tapi Sylvia malah hamil. Tapi suaminya tak mau mengaku, dan dia pergi dari rumah Sylvia. Sylvia biasanya kelihatan biasa saja, tak pernah marah. Tapi sebenarnya dia hanya menunjukkan di depan orang. Saat kapan orang dewasa menangis? Jawabannya saat mandi. Tidak ada yang lihat dan dengar. Dulu dia pernah keguguran. Kali ini dia ingin melahirkan. Demi membuat kakak, dia harus mencari suami. Sylvia pun mencari teman yang menggodanya kemarin. Mereka pergi makan, dan Sylvia bertanya padanya, "Boleh pesan lagi nggak?" Si pria pun menjawab, "Tentu, kan kamu yang bayar." Sylvia pun senyum canggung, tapi lebih canggung saat diranjang. "Apa kamu bawa kondom?" tanya si pria. Sylvia menjawab tidak. Sylvia sangat menyedihkan dalam perjalanan hidupnya maupun cinta. Apakah sikapnya yang suka menyenangkan orang dapat bahagia? Tidak pernah ketemu kakek seperti ini. Cucunya dipecat, dia tidak bertanya, tapi malah memasak sarapan untuknya. Cucunya hamil anak mantannya tak bertanggung jawab. Kakek tidak menyalahkannya. Kita harus mencari ayah untuk anak ini. Kakek tak membiarkan Sylvia bekerja apapun, dan sering minta maaf karena temperamen. Sylvia 35 tahun, pengangguran dan single parent. Dia pernah kerja keras untuk hidup dan pernikahannya, membantu teman sekantor, melayani suaminya, tapi malah dibenci. Dan dia pun dicap sebagai pengecut. Dan dia butuh sandaran untuk disandar. Sandaran seperti kakeknya. Sandaran seperti kakeknya. Kakeknya tak mengharapkan balasan dari Sylvia, dan paling penting tidak menyalahkan kegagalannya. Kakek terus menemaninya. Cucu buyutnya butuh ayah, dan kakeknya pergi ke taman membantunya memilih jodoh. "Kamu tidak sendirian, ada kakek." Cinta paling berharga di dunia adalah cinta yang teguh. Di saat cucunya sangat menyedihkan, sang kakek tetap merasa dia paling bersinar. Cinta kakek memberinya kekuatan untuk menghadapi semua rintangan. Dia adalah aktor legend di Cina. Tahun 90-an, dia sering kerja sama dengan direktur Zhang Yimou. Mereka syuting 3 film selama 8 tahun. Di film Keep Cool, akting dan suasana semuanya sangat bagus. Lalu dia syuting drama sejarah dan karirnya melonjak tinggi. Film ini secara Liu Luoguo, Si Laila the Great Doctor, terus tayang di stasiun TV. Dia Li Baotian, seniman yang sesungguhnya. Dia memenangkan banyak penghargaan, tapi dia tak syuting iklan. Dia juga sangat tegas memilih pemeran yang cocok dengannya. Akhirnya dia menerima tawaran cast di Miss Mom. Film komedi lebih susah daripada film sedih, karena membuat orang tertawa lebih gampang daripada membuat menangis. Kakek di dalam film ini adalah pribadi yang kesepian. Satu-satunya yang ia punya hanya cucunya. Dalam film, kakek adalah obat bagi Sylvia. Tugasnya hanya mencarikan cucunya suami. Li Baotian memerankan karakter kakek yang lucu dan jahil, dan kesedihan karakter ini terdapat pada saat dia menemukan suami untuk cucunya. Dia kesepian makan dan menangis. Jalan sendirian lalu menangis lagi. Ada adegan di mana kakek jatuh. Demi terlihat nyata, Li Baotian menolak alat pelindung. Di umur yang sudah 70 tahun, dia terus-menerus jatuh. Dia bilang posisinya harus tepat, dan ketekunan dalam akting tidak hanya pemilih, tapi juga sepenuh hati. Karirnya melonjak dalam Prime Minister Liu Luoguo. Seperti apa seharusnya seorang seniman sejati di dunia? Tentu saja Li Baotian.